Karin hanya bisa pasrah ketika melihat putrinya tidak bersedia melihat apalagi berbicara padanya. Dia sadar bahwa apa yang sudah ia lakukan salah, dan hanya bisa berdoa pada Tuhan agar masalahnya dengan sang putri bisa segera selesai. Yakinlah, ini tidak akan lama. Naya anak yang baik, dia hanya butuh waktu untuk berpikir jernih. Ibran ikut sedih melihat keadaan Karin. Ingin rasanya ia membantu, tapi Naya bahkan sudah menganggapnya pembohong. Hanya Bara menjadi harapan terakhir mereka. Aku tidak menduga akan menjadi seperti ini. Karin memeluk Ibran. Jika boleh jujur, ia juga lelah. Andai dia memiliki pilihan di masa lalu, mungkin dia tidak akan mengambil jalan seperti di masa lalu. Aku akan membantumu mendapatkan maaf darinya. Ketika keduanya saling menghibur, maka Bara tengah menemani sang istri mengobati luka. Syukurlah bahwa luka yang ada di tubuh Naya tidak fatal sehingga hanya butuh perawatan biasa. Selesai mengobati, Bara meminta Naya istirahat. Tapi sang istri menolak, ia ingin terus bersama Bara dan tidak ingin ditinggalkan. Naya ingin bersama, kakak. Naya takut sendirian. Hal tersebut terdengar seperti Naya sedang mengalami trauma berat, namun sebenarnya traumanya tidak terlalu berat dan alasannya menahan Bara karena ingin meminta maaf pada suaminya. Baiklah, sekarang baringkan tubuhmu. Dan aku akan menemanimu di sini. Bara senang melihat perubahan istrinya. Kini ia tidak perlu mencari alasan agar bisa bersama sang istri. Membaringkan tubuhnya, wanita itu terus menatap Bara. Ingin berbicara tapi terlihat malu dan ragu. Bara yang melihat menjadi penasaran. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang ingin kau bicarakan? Apa kakak benci Naya? Pertanyaan macam apa itu? Jika aku membencimu, lalu untuk apa aku ada di sini bersamamu? Kakak tidak marah dengan tingkah kekanak-kanakan Naya selama ini. Bara tersenyum ketika mendengar perkataan Naya. Bagaimana bisa ia marah? Istrinya tidak pernah salah di matanya, apapun yang telah terjadi selama ini itu disebabkan karena dirinya yang tidak bisa menahan amarah di masa lalu. Tapi, jika boleh jujur, ada rasa syukur dalam hati Bara dengan kejadian di masa lalu. Andai kecelakaan itu tidak ada, mungkin dia tidak akan pernah bertemu dan menikah dengan wanita unik seperti Naya. Mungkin dia juga akan tetap sendiri setelah apa yang Rosa lakukan padanya di masa lalu. Tidak, sayang. Kau tidak pernah salah atau membuatku kesal, jadi berhentilah berpikir hal yang tidak penting seperti itu. Lagi-lagi Naya mengucapkan banyak rasa syukur pada Tuhan karena dipertemukan dengan pria sebaik Bara. Menikahinya ternyata tidak seburuk yang Naya pikirkan, cobaan yang datang bahkan membuat hubungan mereka semakin kuat. Tidak ada juga orang ketiga atau sikap merendahkan dari pihak Bara pada dirinya yang merupakan anak tanpa identitas di masa lalu. Naya beruntung menikah dengan kakak. 5 kalimat itu membuat Bara tersentuh, bahkan tanpa sadar ia langsung memberikan kecupan manis di bibir sang istrinya. Ini favoritnya sekarang, bibir itu miliknya dan istrinya adalah dunianya. Selesai dengan ciuman, Bara menatap sayang pada sang istri yang tengah menahan malu akibat ciuman tiba-tiba mereka. Terima kasih karena sudah mengajariku tentang banyak hal. Aku tidak pernah menyesal melakukan pernikahan yang terkesan memaksa seperti di masa lalu. Aku hanya merasa bodoh karena mengatakan bahwa tidak akan ada cinta di antara kita dan aku juga memberikan surat perjanjian pernikahan dengan wajah sombong. Kakak harus berjanji tidak akan pernah bosan dan mencari wanita lain saat bersama Naya. Tidak akan, aku berjanji akan tetap setia dan akan mencintaimu selamanya. Kata bosan sudah hapus dalam hidupku. Terima kasih atas cinta luar biasa kakak. Keduanya berpelukan. Kali ini cinta mereka semakin kuat,
dan saling berjanji akan tetap bertahan serta selalu jujur pada pasangan. Sepertinya kita datang di waktu yang salah. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan keduanya. Naya yang mengenali suara tersebut berusaha melepaskan pelukan namun Bara tidak mengizinkannya. Ibu, tidak bisakah kalian jangan mengganggu momen romantis kami? Terdengar suara tawa dari arah pintu. Siapa yang tahu bahwa keduanya sedang berpelukan, tampaknya permasalahan yang sedang menimpa keduanya telah selesai. Diana dan yang lainnya senang dengan hal tersebut. Seharusnya kau menulis papan pengumuman di pintu, sehingga kami tidak mengganggu momen pertemuan romantis kalian. Wajah Naya memerah ketika mendengar ucapan sang ibu mertua. Ia semakin ingin melepas pelukan agar bisa menyapa ibu mertuanya tapi suaminya tetap memeluknya. Bisakah kau melepas adik ipar terlebih dahulu? Kami ingin melihat keadaannya. Kau memeluknya seolah-olah tidak ada hari esok. Kali ini Intan angkat bicara. Dia sedang lelah dan butuh istirahat. Jawaban Bara membuat Nick tersenyum geli, lalu menghampiri sang putra dan menarik telinganya pelan. Lepaskan istrimu. Dia butuh udara segar. Jika kau terus memeluknya bisa-bisa dia kehabisan nafas. Ayah, jangan menurunkan reputasiku. Reputasi apa yang masih tersisa padamu? Sekarang ayah hanya melihat bahwa kau budak cinta istrimu. Nick hanya sedang menggoda. Tidak masalah jika putranya berubah menjadi budak cinta untuk menantunya, toh dia juga sudah pernah merasakannya. Ayah. Dasar budak cinta, ejek Nick. Bukannya malu, Bara malah tersenyum ketika mendengar ejekan ayahnya. Benar memang, dia sudah termasuk ke dalam kategori itu, dan tidak keberatan dengan sebutan dari sang ayah. Baiklah, sekarang sebaiknya kau membawa istrimu pulang. Dia butuh istirahat dan tempat yang damai. Lagi pula ibu mendengar suasana keluarga Malik sedang tidak bagus. Jika ditanya apakah Diana sudah tahu tentang Karin yang masih hidup. Maka ya, bahkan dia telah mendengar dengan sangat terperinci tentang kejadian pagi tadi sebelum penculikan terjadi. Bara tiba-tiba ingat hal tersebut, ia bahkan mulai menduga-duga setelah melihat secara sekilas sosok mirip istrinya namun berbeda usia hadir di rumah sakit saat Javier tengah ditangani. Baik, Bu. Apakah kau ingin kita pulang ke rumah kakek atau Dominic, meski sudah berdamai? Tapi Bara masih tidak berani mengajak istrinya pulang ke rumah mereka karena merasa hal tersebut terlalu cepat. Naya ingin pulang ke rumah kita, Kak. Tebakan Bara dan keluarganya semakin jelas. Ternyata Naya memiliki konflik, dan hanya Bara yang belum mengetahui konflik tersebut dengan jelas. Apa kau yakin, meskipun penasaran dengan permasalahan yang sedang istrinya hadapi? Tapi tetap saja Bara tidak ingin melewatkan momen langka ini. Istrinya akhirnya bersedia kembali ke rumah, dan itu bukan paksaan darinya. Ya. Naya rindu rumah kita. Baik, sudah diputuskan bahwa kita pulang. Para wanita yang ada di rumah pasti senang ketika tahu nyonya mereka telah kembali. Para wanita di sini adalah pelayan yang ada di rumah Bara. Mereka sering bertanya kapan Naya akan kembali, dan sekarang Bara bisa menjawab pertanyaan mereka dengan benar. Sekarang sebaiknya kau mengurus administrasi istrimu dan pria itu. Baik, Bu. Sayang, ayo ikut denganku. Tidak, Naya ingin berbicara dengan ibu. Kakak sebaiknya pergi sendiri, tidak enak jika membiarkan ibu dan yang lainnya ditinggal. Penolakan sang istri membuat Bara sedih dan keluarga Dominic bahagia. Tampaknya, jika di masa depan ketika mereka ingin membuli Bara, mereka harus menggunakan Naya sebagai alatnya. Kakak, Naya rindu mereka. Tidak bolehkah jika Naya ingin berbicara dengan ibu dan yang lainnya? Kesannya pada keluarga Dominic sangat baik. Naya sudah menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri.
lihatlah, istrimu lebih masuk akal darimu. Jadi, sekarang pergilah, tenang saja. Kami pasti akan menjaganya. Arka puas dengan perubahan sang adik yang kini memiliki pawang.